Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Teknik Singkran. Gimana kabar sobat-sobat semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, jadi di depan kita ini sudah ada HP Oppo A37 dengan kasus tidak mau nyala ya. Nah, jadi ini saya cas juga. Ini muncul logo pengecasan. Seharusnya kalau sudah seperti ini dia langsung mengisi ya. Seharusnya dia mengisi dan ini langsung mati ya. Dan di smart USB pun dia saat seperti ini dia 0,5 ampere, dan setelah mati kayak gini di smart USB juga itu enggak ada nilainya ya, enggak ada ampere yang masuk ke HP-nya. Kita lihat, nah jadi seperti tadi ya, langsung mati, nggak mau lagi mengecas. Dan ini setelah saya copot untuk di pengecasan, dia restart terus menerus ya, seperti ini tanpa tekan tombol apapun. Nah, jadi kasus yang seperti ini apakah di baterai, apakah di tombol, apakah di mesin ya. Jadi ini saya coba cas lagi dan hasilnya tetap sama ya. Dia restart terus menerus tanpa tekan tombol apapun. Dan saat layarnya mati seperti ini juga ya, blank seperti ini, dia getarannya itu tetap ada ya. Getaran seolah kita itu menghidupkan si HP-nya ya. Jadi getarannya seperti itu. Nah, jadi daripada penasaran, ini kita bongkar langsung untuk back covernya. Jangan lupa untuk SIM tray-nya kita lepaskan dulu. Kalau ada kartu SIM ataupun memori kita amankan, jangan sampai hilang milik user ya, ataupun milik pelanggan. Kita buka untuk baut-bautnya seperti biasa ya, menggunakan obeng. Nah, jadi ini ada plat, kita buka platnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu cek baterai, cek kondisi baterai. Nah, kalau kita analisa saat seperti tadi itu baterainya kosong total. Nah, jadi inilah yang harus saya pikirkan dan saya sangat berhati-hati ini saat pencopotan baterai seperti ini, karena bisa-bisa kalau baterai bengkok seperti ini dia mengeluarkan asap ya. Jadi ini rentan sekali untuk pencopotan baterai, memang dia ada bengkok-bengkoknya ya. HP apapun itu kita harus mesti hati-hati untuk pencopotan baterai. Dan jadi ini saya cek untuk di tegangannya. Kalau jarumnya itu turun, itu artinya pengukurannya salah. Kalau dia naik itu berarti pengukurannya benar. Jadi positif dengan positif itu benar, tidak kebalik ya, positif dengan negatif. Nah, jadi saat saya lihat di jarumnya tadi itu jelas baterainya drop ya. Mungkin kehabisan baterai sehingga tidak mau ngecas lewat charger ya, sehingga dia restart ataupun hal yang lainnya juga bisa berpengaruh ya. Ini saya pastikan untuk di baterainya kita isi dulu, kita suntik tegangan di power supply dengan cara kita hubungkan positif, negatif. Jangan lupa untuk di plat konektor baterainya itu kita lapisin kertas ataupun yang lainnya, sehingga di power supply nanti tidak konslet. Jadi kita maksimalkan dulu untuk baterainya
Jangan-jangan ini kehabisan baterai sehingga drop dan tidak mampu untuk mengecas baterainya sehingga restart terus-menerus. Dan setelah disuntik dengan power supply itu tetap ya seperti tadi. Ini saya suntik power supply itu beberapa menit saja untuk memastikan baterainya bisa terisi dengan cas ya, dengan kabel data. Nah, jadi di sini saya sedikit curiga ya di tombol on off nya. Jadi untuk HP Oppo A37 ini sering juga ya saya menemui kasus seperti itu, dan semua itu rata-rata di tombol on off, di baterainya. Jadi kalau di mesin ya jarang juga ya. Mungkin kalau di mesin itu di boot loop ataupun hal yang lainnya. Ini kita copot untuk di baut-bautnya, hati-hati untuk pencopotan untuk di konektor fleksibel itu jangan lupa ya, untuk fleksibel di touchscreen bagian atas kita copot juga untuk di konektor di kameranya ya. Jadi kameranya itu dilem di premnya sehingga tidak mau diangkat bersama papan mesinnya. Jadi harus kita buka untuk konektornya juga. Jadi ini setelah diangkat mesinnya, kita cek untuk di tombolnya dengan cara kita arahkan ke X1 ataupun mode buzzer juga bisa, mode buzzer ya. Kalau dia sebelum tekan tombol on off dia menyala, itu artinya on off nya itu bermasalah. Seharusnya jika dia terhubung itu harus kita tekan tombol on off. Nah, ini tanpa saya tekan tombol on off itu jarum bergerak naik ya. Nah, bisa kita lihat naik dan berbunyi ini. Nah, jadi bisa kita pastikan untuk tombol on off nya itu bermasalah. Dan kebetulan untuk di tombol on off Oppo A37 ini lagi kosong ya stoknya. Jadi ini saya perbaiki saja tanpa menggantinya. Jadi kalau diperbaiki juga ada ya, ada alatnya yang harus diganti. Jadi diganti tombol switchnya saja ataupun tombol keyturnya saja. Jadi kita bilanglah tombol switch ya. Jadi tombol switchnya ini juga ada dijual ya di toko online. Ada ya kakinya 4, ada kakinya 2, dan kebetulan ini kakinya ada 4 ya, di kanan 2, di kiri ada 2. Jadi jumlah totalnya itu ada 4. Jadi kalau saya perhatiin untuk di jalurnya itu ke switchnya dari dari kuningan test pointnya itu ke switchnya itu ya sama saja ya. Kalau kita masukkan switch yang kakinya 2 itu, ini kan kakinya ada 4 ya. Jadi kalau kita masukkan kaki 2 itu enggak masalah. Jadi jalurnya itu ya sama saja. Jadi kalau tombol on off nya seperti ini, kalau kita masukkan kaki 2 juga enggak masalah. Karena kalau saya perhatiin ya, ini kalau saya perhatiin untuk jalurnya itu ya kiri dan ke kanan saja. Walaupun ini kakinya ada 4, jalurnya itu terhubung
sebelah kirinya 2, sebelah kanannya 2, jadi sama-sama terhubung. Jadi sebelah kanan itu ya sama-sama terhubung kaki 2-nya. Jadi nggak masalah kalau kita pasang switch yang kakinya ada 2. Jadi ada 2 versi ya, ada kakinya yang 4 switch, ada yang 2 juga. Jadi kalau tombol volumenya itu ya saya juga kurang tahu ya, belum pernah dicoba, belum juga dapat kasus yang seperti ini. Jadi kalau tombol volume itu kebanyakan kalau saya itu ya diganti ya, kebetulan itu stoknya juga ada. Jadi ini ya yang saya bilang tadi, kaki yang 4 tapi sama-sama terhubung ya. Di kiri dan di kanan itu kan ada 2 ya, di kanan itu ada 2 tapi dia sama-sama terhubung, tidak terpisah. Jadi kalau kita pasangkan switch yang kakinya 2 seperti ini nggak masalah. Jadi ini ya pesan buat user juga, buat pelanggan juga. Jadi kalau teknisi ya, jangan pandang dari kerjanya itu mudah, kelihatan mudah, jangan pandang dari situ ya. Di balik penglihatan kalian mudah, itu resikonya sangat-sangat tinggi. Walaupun itu hal sepele ya, seperti ini mungkin nanti kita bilang tombol on off ya, ternyata permasalahannya di baterai yang harus diganti ataupun mesin yang bermasalah. Nah itu kita tidak bisa mengira-ngira ya. Jadi yang kedua, kenapa servis HP mahal? Itu tadi ya, risiko. Yang kedua itu belum lagi bayar listrik, bayar kontrakan kalau mengontrak ya, belum lagi nanti kalau teknisinya sudah berumah tangga. Nah itu harus dipikirkan juga ya sama teknisinya semua. Jadi jangan juga buat harga suka hati user ya, nanti bilangnya sekian, kadang modalnya pun tidak lepas ya, apalagi untuk di jasanya. Risikonya itu kalau teknisi itu sangat-sangat tinggi ya. Contohnya seperti ini, ganti tombol ya, mungkin nanti fleksibelnya robek di fleksibel baterai ya, ataupun di fleksibel lainnya ya, entah itu robek kan harus diganti ya, harus diperbaiki lagi. Yang rugi siapa? Yang rugi kami pada para teknisi. Yaitu harus dipikirkan juga buat user-user. Kami modal alat, modal listrik, kami sebagai teknisi 90% kalau tanpa listrik itu nggak bisa kerja. Kenapa saya bilang 90%? Memang kebanyakan kalau servis HP itu berhubungan dengan listrik, dan 10%-nya itu kemana? 10%-nya itu ya contohnya ganti LCD dan ganti apa lagi ya, pokoknya yang kayak gitulah. Belum lagi nanti kalau ganti LCD juga nggak ada baterainya ya, kan harus dicas ulang, dicas lagi, dicek lagi kerusakan yang lain. Dan setelah dipasang juga itu harus kami cek lagi. Itu makanya kalau servisan HP jangan heran kalau mahal untuk di servis HP. Belum lagi bayar listrik, bayar kontrakan, modal alat servis HP ya kan, perlu modal semua. Nah jadi buat user semoga paham ya apa yang saya bilang. Jadi
Saya di sini tidak menyinggung siapapun, supaya paham gitu loh keadaan kami sebagai teknisi ini. Sampai di sini dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teknisi pemula ya kayak saya. Nah, jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Saya pun masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.